Halo, selamat sore rekan-rekan semua. Apa kabar? Semoga rekan-rekan selalu dalam keadaan sehat dan pastinya selalu penuh semangat ya. Sebelumnya, kami IAI Banten mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan yang sudah join dalam Zoom sore ini. Dan pastinya yang selalu setia mendukung serta mengikuti setiap acara yang IAI Banten selenggarakan. Oke, selama bulan Juni ini, setiap Sabtu dari jam 4 sampai jam 6 sore nanti, IAI Banten akan menemani sore Anda semua dengan forum desain yang bertema urban. Nah, sore ini kita sudah menginjak forum desain yang kelima. Oh ya, sebelumnya teman-teman di sini ada yang sudah mengikuti dari forum pertama belum? Atau ada rekan-rekan yang baru saja join sore ini? Oke, buat rekan-rekan yang baru saja join sore ini, biar nggak penasaran, atau mungkin juga ada sebagian rekan-rekan yang bertanya nih ya, forum desain IAI Banten ini sebenarnya udah diselenggarakan berapa kali ya? Nah, pada kesempatan ini saya akan sedikit flashback ke forum desain yang pertama sampai keempat yang sudah IAI Banten selenggarakan. Forum desain yang pertama diselenggarakan di bulan April berjudul Recognizing Healthy Houses. Lalu di bulan Mei ada 2 forum desain, yaitu forum desain yang kedua, mendesain masjid, dan forum desain yang ketiga, berjudul Revitalisasi Masjid Istiqlal. Lalu forum desain yang keempat, itu di bulan Juni, Sabtu lalu, berjudul Masa Depan Ruang Terbuka Kita. Nah, bagi rekan-rekan yang terlewat, atau belum sempat mengikuti forum desain 1-4, silahkan rekan-rekan dapat melihat kembali di YouTube IAI Banten, dan tentunya jangan lupa subscribe ya. Thank you. Oke, di forum desain yang kelima sore ini berjudul Placemaking dan Resiliensi Komunitas. Acara akan dipandu oleh moderator Bang Muhammad Zakaria dari Sekretaris Provinsi IAI Banten dan narasumber Pak Aryo Kuncoro, Associate Urban Design ICOM. Sebelum memulai acara sore ini, perkenalkan nama saya Nindya Maesa Putri selaku MC, dan pertama-tama saya akan membacakan tata cara untuk mengikuti forum desain sore ini. Yang pertama, silahkan sesuaikan nama lengkap pada profil Zoom Anda saat ini dengan pendaftaran di awal ketika mengisi form registrasi, serta mematikan mikrofon Anda pada Zoom selama acara berlangsung. Yang kedua, semua peserta di Zoom pada 1 jam pertama dimohon untuk menampilkan kamera selama acara berlangsung untuk keperluan dokumentasi di media sosial IAI Banten. Untuk rekan-rekan, jangan lupa follow Facebook dan Instagram IAI Banten juga ya. Yang ketiga, mohon pantau chatboard Zoom atau chat live streaming YouTube Anda, karena akan ada link presensi acara yang diberikan oleh host untuk dilengkapi peserta yang hadir. Jadi silahkan meng-capture diri sebagai bentuk kehadiran Anda pada Zoom atau live streaming YouTube dan meng-upload pada link tersebut. Yang keempat, bila ada kendala teknis dan pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi nomor official IAI Banten di 0821 1281 3745. Yang kelima, mohon menjaga tata tertib selama kegiatan ini berlangsung, karena akan kami siarkan juga atau live streaming di YouTube IAI Banten, sehingga nantinya dapat dilihat kembali oleh rekan-rekan setelah acara berakhir. Selanjutnya, untuk tata aturan mengajukan pertanyaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan raise hand pada bagian partisipan pada layar Zoom Anda. Dan untuk yang di YouTube, silakan ketik di chat live YouTube IAI Banten ketika sesi pertanyaan dibuka oleh moderator. Yang kedua, satu peserta dipersilahkan mengajukan 1 kalimat tanya. Jika lebih, pertanyaan tidak wajib dijawab oleh narasumber. Pertanyaan dibatasi 3 pertanyaan per sesi. Yang terakhir, peserta dapat mulai mengajukan pertanyaan setelah dipersilakan berbicara oleh moderator. Demikianlah tata aturan yang telah dibacakan untuk dapat dipahami bersama. Sebelum kita memulai forum desain kali ini, saya mewakili segenap pengurus IAI Banten mengajak rekan-rekan untuk kita hening sejenak untuk berdoa sekaligus bersyukur
Berdoa bagi kondisi tanah air dari pandemik yang sedang mewabah di dunia agar lekas berlalu dan kita semua dapat beraktivitas kembali dan beradaptasi dengan keadaan. Tidak lupa pula kita mengucap syukur atas kesempatan ini, kita dapat tetap berkarya dari rumah, mendoakan pula para tenaga medis yang masih harus berjuang untuk membantu merawat pasien hingga saat ini. Hening dimulai. Hening selesai. Nah, sekarang kita masuk pada acara ya. Oh ya, mengingatkan kembali, mohon rekan-rekan tetap mengaktifkan kameranya hingga akhir acara, karena nanti kita akan ada sesi foto bersama. Oke, langsung saja kita sapa moderator kita. Selamat sore, Bang Jaka. Sore, Nindya. Terima Halo. kasih banyak. Sehat, Bang? Sehat, Alhamdulillah. Semoga Ya, semua juga sehat di sini. mantap. Ya, Oke, silakan dipandu Bang Jaka acara sore ini hingga pukul 6 sore nanti. Terima oke. kasih. Terima kasih banyak. Ya, sekali lagi selamat sore rekan-rekan sejawat semuanya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita coba langsung masuk ke dalam acara. Sebelum itu kita coba melihat story singkat tentang moderator kita, yaitu adalah Mas Aryo Kuncoro. Beliau adalah Associate Urban Design di ICOM. Kemudian besar di Bogor, lulus sarjana teknik di Trisakti tahun 2009. Kemudian melanjutkan sekolah ke magister di UI, mengambil urban design. Kemudian setelah itu track recordnya sendiri sempat mengajar, terus aktif di profesional, sudah mulai masuk di profesional di Tonline Internasional. Terus kemudian 5 tahun terakhir bekerja di ICOM. Kalau kita lihat cukup menarik track recordnya karena cukup cepat karirnya dari urban designer sampai menjadi associate urban designer. Ada beberapa poin lain yang pastinya ini adalah proyek yang menarik, mungkin di lain kesempatan kita bisa bahas, berupa Integrated Master Plan for Lombok. Setahu saya itu adalah proyek yang cukup besar, hampir satu pulau master plan-nya. Ya, Terus ada itu, ya.
Eh, Mungkin Lido ini berkaitan dengan ini ya, Disneyland. Ya, Ceritanya resort, seperti itu. integrated resort. Ya, terus ada beberapa project juga di Bogor dan beberapa project waterfront. Mungkin secara singkat itu track record atau history dari Mas Aryo Kuncoro. Dari sini mungkin lanjut aja ke materi. Jadi di waktu dan tempat dipersilakan untuk Mas Aryo. Oke, terima kasih Mas Jaka. Saya manggilnya Mas Jaka aja ya. Mas Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga semua bisa mendengar suara saya dengan jelas sore ini. Ini terima kasih buat yang udah hadir, karena ini momennya malam minggu sebenarnya, cuman pada bisa menyempatkan hadir di acara yang sangat menarik ini, karena saya udah ikut beberapa kali forum desain. Minggu lalu ikut dengan Mas Gito, lalu sekarang saya akan sharing beberapa materi atau sharing session aja sih sebenarnya, apa yang saya baca, apa yang saya lihat, dan nanti saya ada beberapa project dari ICOM juga tentang yang masih terkait dengan apa yang sekarang terjadi di Indonesia dan juga di dunia. Tapi saya coba lihat dari sudut pandang urban design. Jadi saya kasih judul 20 Minute City, Placemaking dan Resiliensi Komunitas. Jadi kalau kita lihat sekarang kota-kota di Indonesia maupun di dunia sedang diuji resiliensinya. Dan bagaimana kita lihat ada beberapa kota yang berhasil, maksudnya dia bisa menyikapi dengan baik. Ada juga kota yang ternyata cukup gagap gitu dengan adanya pandemi ini. Nah, saya coba lihat nanti dari beberapa sudut pandang, nanti kita diskusi di akhir. Jadi saya slide-nya nggak terlalu banyak. Nanti kita perbanyak diskusi aja di akhir. Mungkin saya juga bisa belajar dari pengalaman dari teman-teman semua di sini. Oke, kalau saya di kantor sudah hampir 3 bulan ini work from home. Jadi semua ternyata bisa diselesaikan tidak di kantor ya. Semua bisa diselesaikan di mana saja, khususnya di rumah. Jadi kita melihat bahwa ternyata dalam masa pandemi ini kita belajar bahwa segala sesuatu itu ternyata kita bisa mencari hal-hal yang esensial dari segala sesuatu itu. Seperti misalnya kalau bekerja itu kan mungkin bukan pergi ke kantor ya, tapi yang esensial, tapi menyelesaikan pekerjaan yang esensial. Ada juga nanti hal-hal lain, misalnya banyak lah, nanti kita akan bahas. Slide pertama ini image-image yang sering muncul kemarin saat pandemi masih di awal-awal. Ada beberapa kampung, beberapa daerah di lockdown ya, lockdown lokal, lockdown kota, ada lockdown kampung, kampungnya di lockdown. Tapi apakah memang itu berhasil gitu untuk mencegah pandemi masuk ke sana? Dan apakah memang ketika di lockdown dia bisa hidup gitu kan? Pangannya gimana? Apakah dia bisa memproduksi pangannya sendiri? Utilitasnya gimana? Soalnya kota kita ini dan negara di dunia itu sudah sangat terkoneksinya, sudah saling terkoneksi, sehingga ketika satu ditutup, dia nggak akan bisa hidup mandiri, karena dia sudah saking terkoneksinya. Nah, terkait juga sama rekreasi dan sosialisasinya, karena kebutuhan dasar manusia juga adalah rekreasi dan bersosialisasi, karena manusia yang memakhluk sosial. Selain itu, kalau kita melihat foto-foto ini terkait dengan commuting, saya kebetulan tinggalnya di Bogor, jadi cukup merasakan. Kalau misalnya weekend saya tinggal di Bogor, weekday saya di Jakarta, nyari yang dekat kantor. Jadi cukup pernah merasakan bagaimana sih suka dukanya menjadi komuter. Jadi waktu commutingnya habis, kualitas hidupnya juga menurun, dan ternyata setelah kita lihat di pandemi ini adalah hal yang cukup rentan. Karena ketika kita transportasinya dibatasi, kapasitasnya dibatasi, ini juga mempengaruhi orang sangat banyak sekali, karena orang yang commuting sangat banyak. Ini salah satu akibat dari monofungsi lahan, guna lahan, jadi ada pemisahan antara CBD yang ada di Jakarta dan kantong-kantong permukiman di daerah sekitar ya, seperti Bekasi, Bogor, dan Banten juga mungkin di BSD sana. Lalu ada lagi yang menarik, ketika kemarin GBK dibuka, semua orang langsung ke sana, berduyun-duyun ke sana, seolah-olah memang GBK ini adalah tempat yang orang pengen beraktivitas, berolahraga di sana. Jadi sebenarnya pertanyaannya,
sebenarnya orang ke GBK itu untuk olahraga atau untuk sebenarnya gaya hidup aja gitu. Ini adalah pertanyaan apa istilahnya nyeleneh dari saya gitu ya. Karena kalau misalnya saya olahraga, sebenarnya saya bisa melakukannya di sekitar rumah saya, misalnya mau lari pagi, mau sepedaan, sebenarnya kan nggak harus ke sesuatu yang sentral. Karena segala sesuatu yang centralized ini adalah yang diuji ketika masa pandemi ini. Segala sesuatu yang centralized itu menjadi sesuatu yang rentan. Semakin besar, semakin rentan. Nah, salah satunya adalah ini, pemusatan ruang publik, ruang terbuka publik, termasuk sarana olahraga seperti ini adalah salah satu yang rentan, yang menjadi subjeknya pandemi ini. Lalu saya coba lihat dari Google, dia punya report COVID-19 Community Mobility Reports. Jadi ini karena IAI Banten yang undang, saya coba mulai dari Banten dulu. Jadi kalau ini melihat bagaimana kunjungan orang atau mobilisasi orang, mobility orang di retail dan rekreasi. Semuanya menurun. Jadi memang kelihatan di semua tempat ini menurun, termasuk tempat kerja, pusat transportasi umum, dan area permukiman naik. Jadi terdapat kenaikan pergerakan di area permukiman, sekitar 11% kalau di Banten. Kalau di Jakarta, yang paling kelihatan efeknya adalah di taman. Jadi taman itu langsung drop, nggak ada orang ke sana sama sekali, 87%, dan area permukimannya naik. Jadi kelihatan nih bahwa orang-orang pas PSBB benar-benar nggak ke taman sama sekali, dia nggak kemana-mana. Nah, ini apa yang kita bisa lihat dari sini, nanti saya coba bandingkan dengan apa yang terjadi di Victoria, ini Melbourne. Kalau di Melbourne, penurunan di semuanya sama trennya, arah trennya, walaupun angkanya relatif beda-beda sedikit. Tapi kalau untuk tamannya, dia cukup berbeda dengan Jakarta, sekitar 27% minusnya. Kalau di Sydney, New South Wales, ini 4%, jadi dia nggak terlalu ngaruh sebenarnya di tamannya. Ini kelihatan, salah satu yang bisa kita simpulkan dari beberapa data ini adalah, kelihatan bahwa Sydney ini memang kelihatannya memang benar-benar dia mix use ya. Jadi memang nggak kelihatan pergerakan perbedaannya itu nggak terlalu besar antara ketika pandemi maupun sebelum pandemi. Khususnya taman nih, saya akan garis bawahi yang taman karena saya mau lihat perbandingan kunjungan ke taman antara Jakarta, Victoria, ada Melbourne di dalamnya, dan New South Wales, ada Sydney di sana. Nanti teman-teman bisa lihat kalau tertarik untuk reportnya, bisa langsung scan QR code-nya di sebelah kanan bawah itu, langsung ke website-nya Google. Kelihatan sekali kalau di Jakarta ini terjadi penurunan sangat signifikan terhadap angka kunjungan di taman. Ini bisa kita terjemahkan, mungkin, ini masih hipotesis awal, taman-taman di Jakarta atau ruang publik di Jakarta ini masih kurang adaptif terhadap tekanan. Mungkin mungkin dia kurang penyediaan tamannya, atau tamannya itu sendiri yang tidak resilient. Juga termasuk dia terlalu terpusat, centralized, itu juga ketika ada pandemi dia akan sangat terdampak. Nah, kemarin sempat dengar diskusi dengan Pak Danis, dan disebutkan memang apakah ruang kota akan berubah karena COVID. Ternyata kelihatannya kalau saya setuju dengan Pak Danis di sini, ruang kota tidak akan banyak berubah karena ada yang COVID. Namun apresiasi terhadap ruang yang akan berubah. Jadi fisiknya tuh nggak akan berubah. Karena kalau kita lihat orang-orang yang berubah, misal perilakunya, PHBS, dia akan cuci tangan, dia akan physical distancing. Tapi fisiknya sendiri itu tidak akan banyak berubah karena memang mungkin yang akan berubah adalah kapasitasnya atau penyediaan ruangnya, tapi ruang kotanya sendiri nggak akan berubah. Lalu bagaimana menciptakan ruang kota yang berketahanan dan memiliki sense of place yang kuat? Ini saya memasukkan sense of place yang warna biru ini karena disinilah peran urban designer biasanya untuk menciptakan sebuah placemaking tadi ya, sense of place dari sebuah tempat agar memiliki karakter dan keunikan terhadap tempat lainnya. Jadi saya coba mulai dengan konsep neighborhood di sini. Ini gerak-gerak ini ya di sini tengah, karena ini saya mau liatin ada dalam radius sampai ke 500 meter tuh berapa menit ini di sini. Apa saja fungsi yang kita temui. Jadi kalau ini yang paling jauh 10 menit misalnya, 10 menit dapat menemui taman, kalau lebih kecil lagi nggak bisa menemui fungsi yang lain, jadi fungsinya lebih monofungsi. Nah, neighborhood sendiri konsepnya sekitar tahun 1900-an, sebenarnya dia memang diposisikan sebagai sesuatu yang lebih kompak yang ada di tengahnya. Jadi memang
mix sekali. Jadi awalnya tuh emang mix konsep neighborhood ini, semua bisa disediakan situ, sampai akhirnya ada paham urban sprawling ini. Jadi sekitar tahun mungkin 80-an dan 80-an awal ya, urban sprawl ini ada dimulai di Amerika. Jadi pergerakan urban sprawl dia itu core oriented, menjunjung tinggi eksklusivitas, fungsinya lebih banyak ke single use, dan banyak kuldesak-kuldesak seperti ini. Ini yang menjadikan inefisiensi penggunaan lahan, ketergantungan yang tinggi terhadap mobil, cost infrastruktur tinggi, dan degradasi lingkungan. Jadi kalau misalnya rekan-rekan sekalian melihat banyak sekali problematika yang kita hadapi di perkotaan saat ini itu, kalau dirunut ujung isunya adalah urban sprawl ini. Jadi misal kemacetan, itu bisa ke urban sprawl ini. Misalnya mau apa lagi, penyediaan infrastruktur yang tidak merata, juga bisa dirunut ke urban sprawl ini. Jadi sangat banyak sekali, termasuk apa yang terjadi sekarang, pandemik ini, di mana penyebaran tidak bisa terkontrol itu juga salah satunya turunan dari urban sprawl ini. Jadi kalau neighborhood organization ada sejarahnya dulu seperti ini, lalu ke sprawling, dan ini 2008 ini ke new urbanism. Jadi new urbanism ini adalah menjembatani kembali lagi kepada zaman dulu yang town center-nya mix di dalam radius berjalan kaki. Ini juga bisa kembali ke Garden City Movement, kalau mungkin teman-teman pernah dengar juga tahun 1800-an, mungkin hampir 1900-an, Ebenezer Howard. Ini adalah salah satu konsep, jadi yang sebelah kanan itu konsep ya, diagramnya bukan master plan kayak gitu master plan-nya. Ini bertujuan untuk mencegah sprawling, jadi ada green belt di antara community-community ini, community yang didesain tiap cluster dengan populasi diproyeksikan sekitar 32.000, jadi memang sudah dibuat containment seperti ini, supaya ini juga lebih terkluster dan ini mencegah adanya sprawling. Jadi antar ini dia nggak bisa nyentuh karena di tengahnya udah ada green belt-nya, supaya itu tadi mencegah sprawling. Dan sekarang ada lagi movement atau yang lagi tren di urban design itu namanya 20 minutes neighborhood. Jadi konsep ini sudah mulai banyak diterapkan juga, salah satunya di Melbourne. Paris juga sedang mau mengarah kepada 20 minutes neighborhood ini. Jadi bukan lagi arahannya kepada meter, biasanya kan 800 meter, 400 meter, sekarang di currency-nya adalah waktu. Jadi dalam 20 menit, apa sih yang bisa kita dapatkan gitu. Misal kita dari rumah, ini semua bisa kita dapatkan dalam waktu 20 menit. Tidak dengan kendaraan bermotor, tapi dengan berjalan kaki, sepeda, maupun transportasi umum. Nah, di Melbourne, konsep ini diharapkan bisa menurunkan emisi hingga 370.000 ton. Jadi memang efeknya tuh kepada lingkungan ya, ujungnya lingkungan, dan yang paling pertama adalah untuk menciptakan meningkatkan kualitas hidup orangnya. Jadi misalnya kalau dari rumah sekarang kita bisa ke sekolah, bisa ke taman di sini, ada ke affordable housing, ada retail di sini, dan ada ke fasilitas-fasilitas lain termasuk dengan public transport. Karena yang saya rasakan sekarang ini ketika kemarin di PSBB, kan kita jadi mengurangi aktivitas yang menuju ke sesuatu yang sentralistik ya, seperti department store besar atau supermarket yang besar. Nah, untungnya di community tempat saya tinggal di sini ada retail kecil di dekat rumah saya. Jadi kayak misalnya mau belanja beras masih bisa, mau belanja sayur itu ada warung-warung kecil gitu. Itu adalah activity support yang mendukung resiliensi sebuah neighborhood. Jadi dengan adanya itu saya masih tetap merasa aman untuk tetap tinggal di rumah gitu, karena saya nggak harus datang ke pasar induk misalnya, nggak harus ke toko yang besar dan bertemu dengan banyak orang, tapi saya bisa konten kehidupan keseharian saya di dalam komunitas itu sendiri. Jadi kemarin sempat sebulan lebih itu emang benar-benar nggak keluar rumah, taat sama pemerintah. Kalau mungkin karena wali kota saya kena itu COVID, jadi saya taat. Nah, ini ada video dari Melbourne. Nah, coba saya play. To improve livability, the Victorian government is working to create a city of 20-minute neighbourhoods.
It's all about creating walkable neighbourhoods where people can live locally. Places where communities can access most of their daily needs within a 20-minute return walk from home. These places should have diverse housing options and access to safe cycling routes, local public transport, local parks, shops and other local infrastructure. We are already working with local government, communities and industry to deliver projects and are committed to building a livable city of 20-minute neighbourhoods. To find out more, visit the Plan Melbourne website. Nah, gitu. Jadi kurang lebih gambaran seperti itu dari yang ada di Melbourne. 20-minute city adalah segala sesuatu yang bisa didapatkan dalam waktu 20 menit dari rumah. Seperti tadi sudah disebutkan ya, sekitar radiusnya 800 meter. Dan saya coba aplikasikan ini, saya lihat dari kantor. Kebetulan kantor saya di SQ, South Quarter, di Jakarta Selatan. Terus lalu saya buatkan radius 800 meter. Apa saja yang bisa didapatkan dari situ? Dan apakah neighborhood ini resilient apa enggak? Coba kita lihat sekarang. Jadi dari SQ ini saya coba buatkan radius 800 meter. Dari situ sudah dapat MRT Fatmawati, bisa jalan kaki, maupun bisa naik ada MRT shuttle. Ini shuttle-nya bergerak begini sampai ke Lebak Bulus. Jadi kalau dari kantor sebenarnya mau ke MRT, tinggal naik shuttle ini bisa, ataupun jalan kaki juga bisa. Lalu ada supermarket, F&B, itu juga ada di dalam radius ini, termasuk sekolah, kampus, rumah sakit juga ada, dan ada rumah-rumah juga di sini. Ada perumahan, kalau misalnya dekat perkantoran, biasanya banyak kos-kosan juga di daerah sini. Ada apartemen, ada rumah juga di sini ada. Nah, dari sini adalah ini salah satu metode untuk analisis apakah satu area itu walkable dan ada di 20-minute neighborhood tadi apa enggak gitu. Karena dari sini, misalnya saya dari South Quarter ke MRT itu mungkin sekitar 5 menitan, jalan kaki 5-10 menit, dan tinggal nambah 20 menit lagi, itu juga bisa meningkatkan radius 20-minute city-nya itu tadi. Jadi misalnya dari sini naik MRT sekitar 20 menit, mungkin saya sudah bisa sampai Sudirman gitu. Jadi ini radius saya sebagai anggota dari 20-minute neighborhood tadi sudah bisa mencapai ke Sudirman tadi. Jadi saya udah bukan lagi di sini 20 minutes-nya, tapi sudah bisa mencapai Sudirman. Jadi itu meningkatkan pencapaian saya kepada kota. Dalam waktu 20 menit saya bisa mencapai, misalnya saya tinggal di sini kerjanya di Sudirman gitu ya. Itu bisa meningkatkan coverage saya terhadap perkotaan. Itu yang meningkat, bisa menjadi salah satu aspek resiliensi. Nah, saya coba lihat case study lain. Ini case study lain, karena ini mungkin teman-teman di sini banyak arsitek juga, saya coba buatkan case study yang ada bangunan arsitekturnya. Jadi ini waktu itu sempat sebelum pandemi, jauh sebelum pandemi sempat ke Singapura melihat ada Our Tampines Hub. Ini adalah bangunan multifungsi yang ada di Tampines. Tampines itu di bagian timurnya Singapura ya. Ini bagian dari Tampines New Town. Dia di dekat Changi Airport, ada di-connect oleh MRT yang warna biru sama hijau ini. Juga ada bus di sana. Nah, kenapa saya bahas ini? Ini coba melihat lagi bagaimana caranya ternyata si neighborhood ini bisa dibuat secara cluster ya. Jadi tidak terikat kepada sesuatu yang besar. Jadi nggak kalau misalnya mau ke beraktivitas dia nggak harus lagi ke pusat kota misalnya di Marina Bay atau di mana. Tapi dia punya klaster-klaster aktivitas yang ada di sini, baik itu penyedia ruang publik, fasilitas olahraga maupun yang lainnya. Nanti saya coba lihatkan foto-fotonya ada di sini. Ada MRT station-nya. Lalu di sini ada bus interchange-nya. Jadi memang kalau Singapura kita tahu sangat satu pulau di TOD-in sama dia. Jadi ini salah satu case tadi yang bagus juga. Jadi misalnya teman-teman ke Singapura mungkin bisa melihat ini. Jadi kita coba lihat dalam jarak 800 meter itu apa saja yang bisa didapatkan dari si Tampines ini. Jadi ada rumah-rumah HDB di sana, bisa mencapai kapasitas ini. Lalu ada HDB flat di sini. Lalu pada fungsi lain ada dia membuat akses baru di sini. Ada sekolah. Lalu ada ini Tampines hub-nya itu di sini. Jadi dari pusat
pusat kawasan, yaitu masih masuk ke dalam jarak radius 800 meter itu tadi. Dan di dalamnya ini ada banyak sekali fungsi yang nggak terbayang sebelumnya untuk digabungkan. Jadi nggak bisa dibilang Tamires-nya apa sih? Apakah tempat olahraga? Iya bisa. Ada perpustakaan? Ada juga di sana. Ada kalau di tempat layanan publik, kantor pemerintah ada di situ juga. Jadi banyak sekali yang bisa dimasukkan ke sana fungsi-fungsinya. Jadi ini bangunannya. Dia dekat dengan fasilitas olahraga yang akan di renovate. Jadi ini desainnya by DP Architect, saya lupa tahun berapa. Tapi bentuknya seperti ini, jadi dia menggabungkan berbagai macam fungsi. Kalau bisa lihat di screen ini ada banyak sekali fungsi, ada sky garden, ada jogging track di atasnya, ada art center, art theater, ada perpustakaan, lapangan bola juga ada hawker center, ini tempat F&B, ada tempat olahraga, ada kolam renang, badminton, ada mall-nya juga, lalu ada tempat pelayanan publik, jadi mau ngurus-ngurus dalam kayak perpanjangan KTP gitu ya, mungkin bisa ke tempat ini. Nah, ini adalah bentuk-bentuknya di sana, dalamnya seperti ini. Dan ini yang menarik dari tempat ini, untuk menciptakan tadi ya, sense of place, sense of belonging community kepada tempat ini, dia membuat memory wall. Jadi, anak-anak ketika datang ke sana, dia bisa nulis sesuatu, menyatakan pesannya, ada orang yang anak kecil nulis, saya suka banget sama tempat ini, karena dia bisa baca buku di situ, dia bisa beraktivitas, main di situ. Ini ada jogging track-nya juga, jadi ini waktu saya ke sana sekitar jam 2 siang, itu benar-benar panas banget, tapi tetap ada yang lari, karena sebagian indoor, sebagian outdoor, jadi masih ada shading-nya. Nah, mungkin teman-teman arsitek bisa coba ya untuk mengaplikasikan hal-hal seperti ini di sini, gitu. Karena dengan ada bangunan seperti ini, fungsi itu akan saling menghidupi fungsi lain. Misalnya ada library bisa menghidupi, ada mall-nya. Mall-nya itu dalam bentuk mall yang retail kecil ya, bukan mall yang besar kalau di sini. Kalau ada bisa menghidupi juga art theater-nya, ada bisa menghidupi tempat olahraganya. Nah, ini adalah yang menarik untuk diaplikasikan. Lalu kalau case study berikutnya, ini project dari ICOM, selesai sekitar tahun 2015-2016an di Bandung Technopolis. Yang mau saya sampaikan di sini adalah ini kami menggunakan analisis, kalau di kami disebut SSIM, Sustainable System Integrated Modeling. Jadi bagaimana caranya menggunakan GIS untuk menganalisis mana opsi yang terbaik dari 4 opsi ini. Jadi waktu itu kami buat beberapa opsi, ada 4 itu kurang lebih. Lalu ini dianalisis misalnya akses kepada taman. Jadi akses kepada taman itu kami coba buat analisisnya sekitar 400 meter di offset, berapa persen orang residen atau penduduk yang bisa di cover dari taman tersebut. Dari opsi ini muncul misalnya opsi 2 itu bisa mengcover lebih banyak populasi. Jadi secara performance ini yang paling bagus nomor 2 misalnya. Lalu kalau mau dilihat akses kepada retail atau komersial, mana yang paling bagus dari keempat opsi ini. Lalu dibuat lagi analisis, ternyata opsi 3 yang membuat banyak sekali orang yang bisa mengakses retail dengan lebih mudah dalam jarak berjalan kaki 400 meter. Ini adalah example-example yang lain, contoh yang lain. Ini bagaimana kami menggunakan GIS juga untuk menganalisis mana opsi yang terbaik. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita diberi opsi kan analisisnya atau pemilihannya berdasarkan kualitatif, tapi kami coba mulai mengarah kepada analisis kuantitatif, bagaimana menggunakan GIS dan parametrik juga untuk menganalisis mana yang paling bagus dari opsi-opsi ini dengan pertimbangan misalnya apa parameternya, akses kepada taman, atau juga akses kepada tempat pelayanan, akses kepada pekerjaan, akses kepada transit, akses kepada atau carbon emission-nya seperti apa. Jadi ini adalah cara-cara untuk meningkatkan aksesibilitas atau mencapai option yang paling bagus di antara keempat atau ketiga option tadi. Jadi ada beberapa tools. Nah, selesai setelah ini, saya rasa kita coba untuk diskusi dengan teman-teman semua. Dengan pertanyaan yang jadi layar ya, coba ya, kita ini mulai dari ini ya, tanpa menggunakan kendaraan pribadi, apa yang Anda temui dalam waktu 20 menit dari rumah? Coba mungkin teman-teman sambil membayangin ya, 20 menit jalan kaki atau naik sepeda atau
kalau ada angkot ya mungkin naik angkot gitu ya, atau naik bus. Kira-kira apa yang teman-teman temui? Nah, itu adalah batasan metafisik ya, metafisik atau batasan imajiner itu adalah neighborhood-nya teman-teman. 20 menitnya itu kita semua beda-beda nih. Karena tiap neighborhood punya definisi 20 menit kota itu sendiri masing-masing. Oke, terima kasih dari sini. Saya kira-kira kurang lebih seperti itu. Kita coba diskusi, bincang. Semoga santai aja ya, karena suasananya suasana malam minggu. Jadi kita santai aja. Gimana Mas Jaka? Silakan. Ya, terus terang padat, singkat, dan banyak banget pertanyaan kalau dari saya pribadi ya. Tapi sebelum masuk ke, biasanya di IAI Banten 1 jam pembicara, terus kemudian 1 jam diskusi, tanya jawab. Ini termasuk yang padat dan cukup terbuka untuk diskusi gitu ya. Tapi sebelum masuk ke sesi itu, mungkin saya menyatakan terima kasih untuk Pak Muas. Beliau adalah Majelis Kehormatan IAI Nasional dari Makassar. Kemudian Pak Yosef Lim, Ketua Kehormatan IAI NTT, yang sudah hadir bergabung bersama kita di sini. Oke, nggak lupa juga IAI Banten itu acaranya selalu streaming live di YouTube. Jadi apapun materi yang kita punya itu selalu kita share di YouTube sehingga semua teman-teman yang tidak sempat bergabung ataupun yang sudah bergabung tapi masih perlu bahan atau apapun itu bisa dilihat di YouTube IAI Banten. Oke, mungkin kepada panitia boleh dibuka sesi pertanyaannya. Kita biasanya ada tiga cara bertanya atau diskusi. Yang pertama adalah mengangkat tangan langsung, atau tulis di chat, atau bahkan yang di YouTube itu bisa menulis pertanyaan juga, nanti kita coba diskusikan. Seperti itu. Nah, saya sambil lihat yang di YouTube, tapi sebagai bahan diskusi, sebenarnya yang paling menggelitik yang pertama kali adalah masalah monofungsi lahan. Itu satu cerita yang nggak tahu apakah itu masih terjadi di Jakarta atau di Indonesia, karena kan kita tata guna lahannya cukup saklek ya, tentang ini adalah lahan residensial, area komersialnya cuma boleh berapa persen. Ini adalah lahan komersial, tidak boleh ada residensialnya, dan segala macam tata cara tata guna lahan kita gitu. Apakah itu yang membuat kita monofungsi mungkin, Mas Aryo? Iya, jadi walaupun memang sudah nggak sesaklek monofungsi yang cuman satu area, misalnya di Sudirman merah semua gitu ya, misalnya, atau komersial semua dan kantor semua. Lalu misalnya area inter lainnya Bogor, Bekasi semuanya residensial. Sekarang walaupun udah nggak seperti itu gitu, tapi tetap aja derajat kecampurannya memang masih belum setinggi yang kita harapkan untuk bisa mendapatkan satu kawasan mixed use. Karena memang menciptakan daerah yang mix itu kan sebenarnya tantangan juga gitu kan, karena umumnya terjadi di daerah-daerah perkotaan kayak misal Jakarta sudah bisa mulai mix, tapi kalau misalnya kayak Bogor dan mungkin Banten juga ya, Banten belum sampai sana. Bahkan development besar pun yang ada di daerah Tangsel, Banten juga memang sudah mulai ke arah sana, tapi tetap variasi. Kalau saya bilang konteksnya pekerjaan ya, variasi pekerjaannya masih belum banyak gitu. Kayak misalnya, saya tinggal di Bogor, saya mau nyari kerja sebagai urban designer misalnya. Di sini terbatas pilihannya, jadi memang mau nggak mau saya harus ke kota. Jadi memang nggak hanya bisa dilihat sebagai sesuatu fisik ya, land use saja, tapi juga melihat kepada hal-hal lain seperti ya ekonomi kan. Karena kalau ngomongnya udah urban design ya harus kaitannya dengan ekonomi, sosial, politik dan lain-lain, sudah sangat makro kaitannya. Itu sih Mas.
Oke. Ya, ini kita sambil menunggu pertanyaan, sangat terbuka untuk teman-teman sudah bisa mulai bertanya. Mungkin sambil berjalan, apakah boleh dari panitia slide-nya diputar terus aja kali ya, biar memacu teman-teman kalau emang ada yang terlewat tentang presentasinya Mas Aryo. Eh, Sambil ngobrol santai berarti ya, sebenarnya itu pertanyaan di awal tentang monofungsi. Kalau dari saya pribadi nih, sambil menunggu lanjutannya sebenarnya proyek yang terakhir, contoh kasusnya yang punya DP Architects ya, yang di Tampines. Yep. Itu kira-kira apa ya? Saya bisa bilang hampir kayak fungsi yang nggak pernah ada ya kita temukan di Indonesia ya. Ya, betul itu. Nah, gimana menuju ke sana? Artinya kalau kita lihat si Melbourne gitu udah berbicara 20 minute city gitu, terus di Tampines ada sebuah fungsi yang luar biasa banget berguna untuk lingkungannya gitu. Nah, kita sendiri mungkin kita bisa lihat beberapa area di Jakarta yang dalam tanda kutip sudah punya guidelines tentang transit oriented gitu ya. Tapi untuk kota-kota yang berkembang ada sekarang terutama di Banten gitu dengan kalau kita melihat Banten beberapa terutama area Tangerang Selatan gitu ya dengan development yang besar itu kan sebenarnya masih banyak yang car base gitu. Nah, untuk secara bertahap bisa berkembang ke kota yang lebih baik, apa kira-kira sarannya gitu untuk neighborhood yang lebih baik? Ya, kalau untuk berkembang ke arah sana ya, sebenarnya kita nggak bisa, tadi ya seperti yang saya di awal tadi bicarakan, kita nggak bisa hanya lihat dari sisi planning aja gitu, karena kita harus melihat dari sisi ekonomi juga. Jadi misalnya, untuk mengembangkan sesuatu, tentu yang paling besar force-nya atau kekuatannya, atau peran yang paling besar adalah dari sisi perekonomian, ekonominya sebenarnya. Itu adalah yang bisa masuk pertamanya dari sana. Jadi misalnya kalau misalnya di Ekom kan sebenarnya kita kalau mau ada project satu, kita biasanya mulai dengan feasibility study ya. Nah, tapi karena kita biasanya integrated antara design dan feasibility study, kita bisa istilahnya quote-unquote mendrive atau memberi masukan kepada feasibility study bahwa ada fungsi-fungsi yang mungkin untuk dikembangkan di area situ. Gitu. Nah, ketika FS-nya masuk, biasanya itu akan bisa dikembangkan karena kalau case tadinya ini ya kita nyebutnya biasanya developer karena kita umumnya dibangun oleh swasta ya. Kita ini kan banyaknya dibangun oleh swasta kota-kotanya. Kawasan kita dibangun oleh swasta. Misalnya ya kayak gini yang ada di layar ini kan juga dibangun oleh swasta. Jadi memang peran pemerintah di mana kalau gitu? Peran pemerintah saya rasa sebagai enabler dan regulator bahwa memang harus ada kawasan transit, harus ada kawasan mix-nya seperti apa, itu yang harus didorong oleh pemerintah. Nah, di beberapa tempat memang sudah ada, kayak misalnya sekarang di koridor MRT ya, MRT dan LRT mau digabung dan dibuat sebuah kawasan TOD yang terintegrasi, itu juga nanti terintegrasi juga dengan kajian ekonominya karena memang itu tadi karena kalau pengembangan kota itu harus dimulai dengan translate desainnya kepada itu tadi ekonominya jadi harus dihitung ini pengembangan ini bisa untung nggak gitu ya. Itu memang kita harus sadar bahwa memang kita ini ada di economic driven society ya. Jadi Mas bisa kan senyum-senyum nih kalau ngomongin economic driven society dia senyum-senyum. Itu aja kayaknya harus ditranslate kepada itu bagaimana apa yang kita visikan dari sisi desainer itu bisa terbangun secara ekonomi gitu. Menarik. PR besar ya, Mas Aryo ya. Mungkin ini udah mulai ada pertanyaan dari teman-teman semua. Bahasannya sebenarnya bisa diskusi, format yang cukup menarik nih untuk sesi ini gitu ya. Yang pertama dari Immanuel Wicaksono, presentasinya singkat tapi tajam gitu ya. Apakah sejauh ini urban designer juga mendesain dengan mempertimbangkan terkait kondisi kedaruratan, misalkan evakuasi atau karantina wilayah
dalam suatu klaster tertentu bukan berdasarkan administratif, tapi terkait kelayakan fasilitas primer bagi penduduk. Nah, ini menarik nih, Mas Aryo, untuk dibahas. Ya, ini menarik nih sebenarnya, karena apakah urban designer mendesain untuk mempertimbangkan kondisi kedaruratan atau karantina wilayah. Keadaan yang kita alami sekarang ini sebenarnya kan sering kita mendengar unprecedented gitu ya, nggak pernah ada contohnya gitu kan. Bahkan unprecedented sampai menjadi word of the month atau word of the year gitu kan, saking seringnya orang bilang itu. Nggak pernah ada contohnya, dan ini nggak kepikiran sebelumnya. Nah, tapi kalau kita kembali kepada standar-standar dan peraturan yang sudah ada di Indonesia, sebenarnya itu sudah bisa antisipasi sebenarnya. Nah, kemarin saya coba baca-baca lagi, misalnya ambil satu contoh aja dari SNI ya. SNI penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk lingkungan perkotaan. Di situ kan sudah disebutkan misalnya ya satu komunitas berapa ribu orang, berapa ratus orang, dan berapa puluh ribu orang fasilitasnya apa saja. Ada yang ruang terbuka, ada yang retail, ada yang sekolah. Jadi memang sudah ada distandarkan gitu. Standarnya udah ada, tapi memang belum diaplikasikan. Jadi sebenarnya kalau misalnya gembar-gembor new normal ya, nah ini agak nyeleneh juga saya mikir. Memang kita sebenarnya kemarin sudah normal apa belum gitu ya? Jangan-jangan yang kemarin kita belum normal. Karena apa? Karena standar-standar dan studi-studi yang sudah dilakukan itu memang belum sepenuhnya diaplikasikan. Misalnya contoh ruang terbuka hijau kan sudah distandarkan, atau ruang terbuka deh, ruang terbuka atau ruang publik sudah distandarkan tiap kelurahan, misalnya ada beberapa taman, berapa luasnya. Itu dulu aja, mungkin ketika itu dipenuhi, maka akan meningkatkan itu tadi resiliensinya, karena nggak lagi sesuatu yang besar gitu, nggak lagi harus olahraga ke GBK gitu tadi, tapi bisa olahraga ke taman kelurahan. Yeah. Kan akan lebih mudah terkontennya ya, akan lebih mudah termanage-nya. Kurang lebih seperti itu sih yang bisa saya ini ya. Oke, berarti catatan saya itu tentang sebenarnya coba lihat kembali gitu ya, apakah standar itu sebenarnya kelihatannya sudah ada gitu ya di SNI. Mungkin kalau kita tarik ke Perda atau ke Permen gitu juga mungkin itu waktu kita untuk melihat kali ya sekarang. Iya betul, ini waktu kita untuk melihat kembali dan ya itu memikirkan kembali, apakah emang ini sudah diterapkan apa belum ya yang kemarin ya, ternyata belum gitu. Jadi udah kita lihat dulu gitu sebelum ngomongin new normal ya, apa sih masa depan. Ya mungkin saya jadi tergelitik juga tentang sedikit standar gitu ya, bahwa di perkantoran itu standarnya seingat saya di SNI adalah 9,3, tetapi realitas kantor itu selalu terdesain dengan rata-rata 5-6 meter persegi per orang. Jadi sebenarnya kita sendiri emang beraktivitas sedikit berbeda dari standarnya gitu. Dan sempat research juga, ternyata di Nuvert itu satu orang dalam skala perkantoran itu adalah 18 meter persegi. Jadi apa yang ada di standar Nuvert, apa yang ada di SNI, apa realita kita itu kelihatannya juga beda jauh seperti itu ya kasusnya. Ya betul Pak. Menarik. Dan terkait dengan ruang publik ya, ini saatnya kita memulai ini lagi rethinking ya. Misalnya sekarang kayak harus ada penjarakan ya. Kemarin soal Jumat juga kan biasanya rapat-rapat, sekarang jaraknya mulai jauh-jauh. Ini mungkin saatnya selain melihat juga mempertanyakan lagi, misalnya apakah kepadatan yang kemarin itu terlalu padat, jangan-jangan gitu ya. Itu mungkin perlu studi yang lebih panjang sih sebenarnya. Iya. Ya mungkin karena kita nggak punya contoh, ya ini waktunya gitu ya untuk kita lihat ke situ kembali. Kemudian Mas Aryo ada pertanyaan lanjutan dari Ibu. Semoga terjawab ya Mas Pak atau Pak Emmanuel tadi ya. Oh iya, ya semoga mungkin karena formatnya sedikit berbeda dari Pak Emmanuel, apabila ada yang kurang bisa raise hand dan bisa berdiskusi mungkin. Karena ya kita formatnya mungkin sedikit berbeda kali ini. Lanjutannya ada Ibu Maria Iririk Winandari. Pertanyaannya adalah terkait komunitas yang tangguh. Menurut Mas Aryo, placemaking seperti apa yang cocok
untuk kampung kota. Nah, menarik. Kampung kota seperti Jakarta. Ya, Bu Ririk nih dosen saya di Trisakti ini. Ya, Dosen kita. Dosen Karena saya Mas juga. Jaka ini saya sama-sama seangkatan di Trisaktinya. Ya, Bu Ririk, terima kasih pertanyaannya. Terkait komunitas yang tangguh, placemaking seperti apa yang cocok untuk kampung kota seperti Jakarta. Kebetulan waktu itu saya sempat terlibat dalam penataan sebuah kampung kota di Jakarta, Kampung Cikini. Waktu saya lagi di UI dulu sempat terlibat untuk menata kampung itu. Jadi nggak hanya kita membuat satu penataan secara fisik ya, tapi kami libatkan juga warga untuk bisa terlibat dalam proses penataan kampungnya dan menciptakan placemaking-nya. Gitu. Karena kalau di sini placemaking seperti apa? Pertama kita mulai dulu dari warganya. Warganya itu butuhnya apa sih sebenarnya? Dan kenapa kampung kota itu ada di Jakarta? Dan kenapa kenapa akan tetap ada gitu kan? Karena kampung kota ini adalah salah satu bentuk resiliensi yang sudah ada di Jakarta gitu. Di tengah urbanisasi yang sedemikian pesatnya, tapi dia tetap bisa survive dan ada di tengah kota Jakarta. Sebenarnya kita harus belajar resiliensi dari mereka juga. Lalu terkait dengan placemaking seperti apa, kita harus lihat keunikan dan keunggulan tiap kampung kota itu sebelum kita menentukan placemaking seperti apa yang cocok. Contoh misalnya kasus waktu saya di kampung kota di Cikini dulu, dia dekat dengan pasar Cikini, dekat dengan stasiun, dan dia dekat lalu-lalang dengan fasilitas kesehatan di RSCM waktu itu. Dan di situ ada Sungai Ciliwung ya. Nah, kami coba diskusi dengan warga, kira-kira kalau kita mau injek sebuah intervensi desain itu di mana dan bentuknya seperti apa. Nah, ternyata yang kita bisa sentuh adalah di ruang-ruang publiknya. Seperti misalnya, kalau misalnya contoh waktu itu ya saya di Kampung Cikini itu kita bisa lihat MCK-nya, kita bisa lihat ruang terbuka, ruang bacanya, dan pasar ya. Karena di MCK, contoh dari itu MCK adalah ternyata sangat sentral perannya. Karena kalau di kampung kota, nanti coba misalnya rekan-rekan bisa lihat kampung kota yang ada di Jakarta, rumah-rumah itu nggak punya toilet di dalam rumahnya. Kenapa? Karena mereka sangat padat dan mereka sepakat bahwa mereka nggak boleh buat toilet di rumah karena septic tank-nya akan saling mengganggu. Maka mereka buat MCK misalnya. Nah, kita bisa sentuh titik-titik itu di MCK-nya atau di ruang-ruang publiknya. Jadi waktu itu kami membuat juga sebuah ruang baca, ada satu bangunan yang sudah tidak dipakai, kita buat ruang baca dan kami injek satu aktivitas di situ. Jadi mungkin kalau placemaking-nya berupa ini Bu, urban acupuncture kalau misalnya di placemaking untuk kampung kota. Jadi titik-titik tertentu aja yang kita injek. Semoga menjawab ya Bu Ririk. Maaf nih. Ya. Muridnya. Sekali lagi ya karena berdiskusi ya kita ya coba santai aja sih. Yang menarik dari Majelis Kehormatan Nasional IAI ini Pak Muas sempat berkomentar di chat, jadi saya coba masuk melihat data yang disampaikan oleh Mas Aryo. Sepertinya ruang kota kita tidak punya daya tahan. Bagaimana Mas Aryo? Nah, ini sebenarnya masih sangat awal ya Pak kalau kita mau buat kesimpulan seperti itu, karena kita baru dapat data satu ya dari tadi ya menggunakan Google. Google kan datanya berarti dari handphone kita gitu kan. Ya secara nggak sadar kita sudah di data kita dipakai untuk analisis seperti itu. Walaupun ya nggak selalu jelek ya sebenarnya. Kayak gini kan kita bisa gunakan untuk ilmu pengetahuan juga. Ya. Nah, itu tadi Pak, kelihatannya kita nggak bisa menyimpulkan sederhana itu metodenya ya Pak, kelihatannya, karena itu tadi datanya kurang banyak. Tapi kalau kita bisa lihat perbandingannya dengan tadi ya Melbourne dan Sydney, walaupun dia konteksnya lebih besar, kelihatannya yang paling besar pengaruhnya ketika ada lockdown dan PSBB ini di Jakarta itu di parknya, jadi di ruang terbuka, di ruang terbukanya. Ketika sudah ada PSBB, orang benar-benar nggak ke ruang publik sama sekali, sekitar 87% dari penurunannya. Kalau di kota-kota lain bahkan cuma mungkin sekitar berapa tadi, Victoria tadi sekitar 27%, lalu di New South Wales cuma di bawah 10%. Terlihat bahwa mereka tetap mengunjungi ruang terbukanya gitu walaupun ada pembatasan.
Dari situ mungkin kita bisa jadikan itu sebagai hipotesis awal untuk studi lanjutan, bagaimana melihat ketahanan ruang publik kita, ruang kota kita terhadap pandemi atau terhadap kayak gini-gini, lockdown atau ada event misalnya kayak di Hong Kong ya sekarang, itu juga bisa menjadi studi juga bagaimana kalau misalnya ada demonstrasi terus-terusan di kota, apakah ruang kotanya tahan dan bisa tetap bekerja gitu kan. Itu juga bisa menjadi studi juga. Ya, ya. Semoga menjawab Pak Muas. Terima kasih pertanyaannya. Ya. Mungkin saya coba sapa di YouTube. Di YouTube hadir Ketua IAI Sumatera Barat, Ibu Yulsi Munir. Beliau cukup sering mengikuti acara kita. Terima kasih banyak, Bu. Mungkin saya sedikit balik ke diskusi tentang tanggapan dari Pak Muas gitu ya, karena sesuai dengan layar yang kita lihat sekarang tentang 20 Minute City, saya sendiri coba membayangkan kondisi Bintaro ya. Artinya saya kebetulan tinggal di Bintaro. Ternyata kalau dibayangkan 20 menit berjalan itu cukup sulit ya. Nggak semua poin yang saya butuhkan itu tercapai dengan jalan kaki seperti itu kali ya. Itu ya itu satu ini aja setelah dilihat ternyata kondisinya seperti itu gitu. Nggak semuanya bisa saya capai.